Oke, selamat pagi semuanya. Untuk hari ini saya akan membuat video tutorial untuk proses pemesinan CNC bubut, pembuatan poros seperti gambar. Oke, langsung saja kita mulai. Kita buka Mastercam, kemudian kita keluarkan garis koordinat dengan cara klik F9 ya dari keyboard. Kemudian kita bikin garis menggunakan line. Oke, dari titik koordinat 0 kita geser dengan panjang 125. Oke, kemudian untuk ke atasnya 1 inci, yaitu 25,4 ya, 25,4. Oke, sebelum kita melanjutkan, kita cek terlebih dahulu apakah ukuran yang kita buat sudah pas dengan cara klik Smart Dimension. Oke, kita lihat di sini ukurannya 125. Oke, yang sebelah sini ukurannya adalah 25,4. Oke, next, berikutnya ini kita hapus saja dulu. Oke, berikutnya dari garis vertikal dan garis horizontal ini, kemudian kita offset ya, kita gunakan X-form offset. Kita pilih yang X-form offset, kemudian ukuran yang di offset yaitu 27 untuk garis vertikalnya. Oke, 27. Kemudian berikutnya kita tambah 5, kemudian kita tambah kembali 23, kemudian kita tambah lagi 15. Oke, cukup. Kemudian kita checklist, kemudian offset untuk yang garis horizontalnya. Oke, offset dengan ukuran 25,4 ke atas, kemudian ditambah 20, kemudian ditambah kembali untuk ulir. Ini kita mau buat 36 ya, M36. Kita bikin 36 bagi 2 yaitu 18. Offset, kemudian ditambah, ini kita offset dari 18 ini, kita offset ke bawah 2. Oke, ini kita offset ke bawah 2. Oke, cukup. Kemudian kita pilih trim ya, trim, kemudian kita pilih yang delete. Nah, garis yang tidak terpakai di sini langsung kita hapus saja ya, garis yang tidak terpakai ini enggak, ini juga enggak, kemudian ini enggak, ini juga enggak, kemudian bawah enggak, ini enggak, kita delete ya. Semua yang tidak dipakai kita delete. Oke, kemudian ini juga kita delete. Oke, cukup. Berikutnya bagian depan kita buat chamfer 2 ya. Kita pilih yang fillet chamfer. Nah, sini chamfer 2. Kita klik garis vertikal dan garis horizontalnya.
Nah di sebelah sini mau kita bikin chamfernya. Oke, untuk gambar cukup segini saja untuk gambarnya ya. Kenapa? Karena benda yang mau kita buat ini poros bertingkat depan dan belakang. Untuk proses pembubutannya kita bagi dua, yaitu bagian depan dan bagian belakang. Nah ini yang kita kerjain bagian depan dulu, kita selesaikan, baru nanti setelah itu setelah selesai baru kita balik untuk pengerjaan yang bagian belakangnya. Kebetulan di sini untuk ukuran sama, nanti tinggal gunakan program ini, materialnya saja yang kita balik. Oke, setelah ini kemudian kita tentukan mesin tipe, kita pilih lead untuk bubut ya, kita pilih default, klik properties, pilih stock setup. Oke, kemudian untuk ini properties yang paling atas. Oke, nah ini kita masukkan OD atau out diameternya atau diameter luar ya. Oke, diameter luar. Diameter luar di sini tadi untuk gambar itu 2 inci ya, yang paling besar yaitu kalau 2 inci jadi diameternya 50,8 ya. Nah ini kita bikin OD nya 60 saja. Kemudian panjangnya tadi, panjang keseluruhannya yang mau dibuat itu ada 125. Di sini kita potong materialnya 130 boleh lah. Oke, jadi yang kita masukkan di sini itu adalah material mentahnya ya. Jadi menyesuaikan, jadi material yang ada di workshop yang dikasih ke kalian itu berapa, itu ini yang dimasukkan, kalian ukur, masukkan ke sini untuk materialnya, raw material. Oke, kita checklist. Kemudian yang bagian bawah itu untuk pencekaman, menentukan titik pencekaman, kita gunakan make from to point. Oke, yang kita cekam adalah bagian ke belakang sini, kita tarik. Oke, cukup. Kemudian kita checklist kembali ya. Oke, ini raw material, ini yang mau kita bubut, kemudian yang sebelah sini untuk caknya. Oke, cukup. Kemudian kita tentukan proses pemakanan toolpad-nya. Pertama kita pilih rock dulu. Oke, kita checklist. Ini mulai proses pemakanan dari chamfer saja, dari chamfer sampai ke sini. Oke, kita checklist. Nah ini kita pilih pisau roughing ya, pisau roughing. Kemudian di sini tool yang terpasang, jadi nanti tentukan pisau ini dipasang di tool berapa sesuai dengan mesin yang ada di workshop. Oke, karena di tempat kita tool roughing ini kita buat di tool 1, maka di sini kita bikin 1. Kemudian ini kita rubah ke mm per menit, ini kita buat RPM. Bit rate kita bikin 100. Kemudian pelang rate kita samain saja, boleh. Kemudian sini kita bikin 1000 untuk spindle speednya. Jangan lupa coolant kita hidupkan. Oke, kemudian kita masuk ke parameter, rock parameter. Rock parameter di sini kita tentukan adalah depth of cut-nya, berapa sih kedalaman pemakanannya. Ini kita buat 0,5 saja. Oke. Kemudian di sini stoknya kita nolkan saja. Jadi langsung masuk ke ukuran. Kemudian berikutnya di sini disable, kita gunakan use. Oke, kita checklist. Oke, ini proses roughingnya. Oke, cukup. Kemudian kita masuk ke ini, biar tidak ganggu garisnya kita hilangkan dulu dengan cara klik yang sini,
display operate-nya. Oke, kita klik dulu, kita hilangkan garisnya biar enak. Terus berikutnya kita mau buat groove yang di sini dengan cara toolpad groove. Oke, kita pilih yang 2 point saja, 2 point. Kemudian kita checklist terlebih dahulu, baru kita tentukan yang kita mau groove itu adalah dari sini sampai ke sini. Oke, berikutnya kita enter. Nah, untuk pisau groove ini kita pilih yang sini ya. Di sini untuk tebal pisaunya 1,8. Ini kita sesuaikan dengan pisau yang ada di mesin kita. Oke, ini kita klik 2 kali. Oke. Nah, bagian D ini yang kita ganti. Lebar pisaunya sesuaikan dengan lebar pisau yang kita punya. Kebetulan di tempat kita 2 lebarnya. Oke, kita checklist. Ya, maka di sini W-nya menjadi 2. Nah, di sini untuk tool numbernya kita sesuaikan. Pisau alur di tempat kita terpasang di tool 2. Oke, kita ganti dengan tool 2. Ini juga sama, tool 2. Milimeter, RPM. Sama 100. Kita buat 100 juga. Spindle speednya juga 1000. Sama 1000. Coolant kita on kan. Oke, berikutnya groove shape parameter. Oke, ini 90 ya. Oke. Kemudian berikutnya di sini. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah stok clearance dulu. Kita bikin stok clearance ini naiknya nanti. Naiknya dari sini sampai ke sini. Untuk pembebasnya. Ini kita bikin 4 boleh lah. Oke, kemudian di sini untuk proses makanannya apakah mau dari tengah ataukah dari positif atau dari negatif. Ya, oke, kalau kepingin dari tengah, oke. Bidirects. Kemudian berikutnya ini tetap rapid. Ini kita ganti milimeter per menit 100 ya. Kemudian ini bikin smooth saja. Bikin smooth, kemudian depth-nya checklist, depth cut-nya kita pilih depth per pass-nya, depth per pass. Jadi untuk alurnya pemakanannya 0,2 oke ya. Kemudian absolute checklist. Nah, berikutnya untuk yang groove finishing ya. Groove finishing ini prosesnya sekali makan, spasinya 2 karena pisau kita 2, atau mau bikin 1 juga nggak apa-apa, 50% ya. Kemudian yang penting di sini adalah ini line in out. Line in out ini dimatikan saja. Kenapa? Karena line in out ini haluan. Nah, kalau di bagian sebelah sini kalau kita perhatikan ya, sebelah sini nanti kalau pakai haluan nanti bagian sebelah sini akan termakan. Maka line in out kita matikan saja. Oke, checklist. Ya, ini prosesnya. Oke, ini checklist yes saja. Ya. Oke. Cukup. Coba kita animasikan dulu keduanya. Kita pakai verifikasi selection operation. Oke. Kita jalankan. Oke, cukup. Ya, untuk groove sudah selesai. Kemudian berikutnya adalah untuk blur. Toolpad kita pilih treat ya. Oke, kita pilih treat. Untuk pisau yang mau kita gunakan yang ini saja. Oke, cukup. Kemudian terpasang di tool 3 di mesin kita untuk pisau ulirnya.
Kemudian di sini kita pilih untuk spindle speed, ini salah satu boleh ya. Apakah feed rate-nya yang mau kita ganti atau spindle speed-nya yang mau kita ganti juga nggak apa-apa. Oke, di sini spindle speed saja. Ini saya buat 200 saja. Maka secara otomatis feed rate-nya akan ngikut karena dia ulir ya. Oke, jadi pasti akan ngikut. Oke, 200 saya rasa cukup lah untuk spindle speed, jadi nggak terlalu cepat. Oke, coolant kita on kan, kemudian kita checklist, kemudian treat shape parameter. Nah, di sini langsung kita pilih select from tabel saja, klik select from tabel. Sini posisinya metric and profile ya. Kemudian di sini kita tadi mau membuat M36 ya, M36 tapi yang kali 2 pitchnya. Oke, jadi 36, kemudian leadnya atau pitchnya 2. Oke, ini kita checklist. Oke, sini sudah berubah, ini 2, sini 60. 2 ini adalah jarak ulirnya ya, jarak ulir. 60 ini karena dia metrik atau milimeter ya, skala satuannya. Kemudian untuk end positionnya, end position ini panjang yang mau diulir, sesuai dengan gambar tadi adalah 27 ya, 27. Cuman kalau 27 nanti pas di alur, maka ini sedikit kita lebihkan, jadi kita bikin 28 saja. Ingat min ya, min 28. Oke, cukup. Kemudian treat cut parameternya ini kita pilih yang long hand saja. Kebetulan di mesin kita itu adalah mesin Siemens ya, bubut atau lead Siemens, akan mudah terbaca dengan long hand. Oke, berikutnya ini amount of fish cut. Jadi pemakanannya kita bikin 0,2 saja ya, sampai selesai. Oke, yang lain cukup kita samakan saja. Checklist. Oke, kemudian coba kita animasikan ketiga-tiganya. Oke, cukup. Berikutnya ya, berikutnya kita ambil programnya ya, sini satu-satu saja kita ambil programnya supaya nanti proses setting nolnya lebih gampang. Oke, mulai dari G1 dulu, dari program 1 kita klik G1 nya, checklist, kemudian post al kita pilih yang no ya. Oke, no. Kemudian ini kita simpan di desktop saja yang mudah nanti dilihat. Kemudian di sini kita bikin program 1. Oke, checklist. Oke, untuk program ininya ya. Kemudian ini kita edit terlebih dahulu sebelum kita bawa ke mesin ya. Nah, ini kita blok dulu. Oke, kemudian kita tentukan. Ini kita ganti karena di mesin kita itu pakai Siemens, maka dia untuk toolnya kita bikin T1 M6. Oke, kemudian kita enter ya. Di sini kita tambahin dengan kode G291. G291 ini kode untuk merubah dari DIN menjadi ISO ya. Kenapa? Karena mesin Siemens ini di defaultnya, di mesinnya itu
dia menggunakan standar DIN ya, sedangkan master cam kita itu adalah standar ISO. Maka kita harus merubah dulu dari DIN yang ada di mesin defaultnya untuk berubah menjadi ISO dengan ditambahin kode G291. Oke, ini bagian atasnya itu aja yang diganti. Kemudian pada bagian belakang, pada bagian bawah ya, di M9 kita enter. M9 itu coolant-nya mati ya, kita enter, kita tambahin dengan G290. Jadi kita kembalikan kembali ke DIN lagi, yang tadinya di atasnya itu ISO, kita kembali lagi ke DIN. Kemudian G28, nah ini di mesin Siemens dia tidak mengenal G28, yang dia kenal adalah G75 untuk kembali ke home-nya ya, Z0. Jadi ini untuk mengembalikan ke posisi home. Oke, toolnya kita hapus, persen juga sama kita hapus. Oke, cukup, kita save untuk program 1, kemudian kita masuk ke program yang kedua. Kita ambil G1, checklist, post alt no. Oke, kita untuk yang membuat program yang 2. Oke, ini program 2, checklist. Sebagai catatan juga ya, untuk program 1, program 2 tolong jangan dikasih spasi ya, jadi digabung untuk nama programnya. Oke, ini untuk program groove ya, ini kita edit juga sama T2 tab ya, M6, kemudian kita enter G291. Kemudian yang paling bawah sama kayak tadi G290, kalau yang atas tadi G291 ya. Oke, yang paling bawah adalah G290. G28 kita ganti dengan G75 untuk kembali ke home. G75 Z0. Toolnya kita hilangkan. Oke, persen kita hapus. Cukup, kita save. Ini untuk program groove, untuk alur ya. Oke, cukup. Kemudian untuk yang ulir ya. Oke. Yang program ketiga G1, kemudian kita checklist, post alt no. Ini kita buat program 3 ya. Oke, kita checklist. Nah, di sini untuk ulir ini tidak perlu dengan G291 ya. Oke, toolnya tetap tool 3 T3 M6. Nah, di sini tidak ditambah lagi G291. Oke, karena kode-kode yang ada di sini itu dikenal. Nah, ini kita edit kodenya supaya standar DIN mengenal kode-kode ini. Yang perlu dirubah yaitu dari G99 ini kita hapus. Kemudian G32 ini banyak ya, sampai ke bawah itu G32 semua. Ini kita ganti. Kita blok aja dulu G32-nya, kita blok. Kemudian kita replace. Kita replace G32 menjadi G33. Oke. Replace all. Oke, jadi semuanya sudah terubah. Kemudian berikutnya E2, E-nya ini kita ganti dengan K. Kita replace ya. Replace kita ganti dengan K. Replace all. Oke. Menjadi K2. Oke, ini untuk ulirnya. Berikutnya yang di sini sama G28, dia juga tidak mengenal, kita ganti dengan G75. G75 Z0. Ini kita hapus. Oke, kita save. Oke, cukup demikian untuk program pembuatan poros bertingkat dengan ulir M36x2.
Nah, ini pada bagian pada bagian depannya. Untuk pengerjaan bagian belakang, ya, untuk pengerjaan bagian belakangnya, yaitu ini kita tinggal putar saja. Ini kita tinggal balik, ya, besinya. Kemudian ini kita jepit bagian yang sebelah sini. Karena kalau sebelah sini ini diulir, ini yang kita jepit. Karena kalau yang kita jepit ini orang programnya nanti sampai ke sini, maka sebelah sini yang kita jepit. Kemudian sebelum kalian mengerjakan bagian belakang, untuk panjangnya terlebih dahulu itu harus dibikin 125 sebelumnya, ya. Jadi bagian depannya ini kan masih ada sisa ini. Tadi 125, material kita 130. Maka material itu kita makan dulu, kita facing bagian depan sampai panjangnya itu pas benar-benar ukuran 125. Baru disitulah kita bikin titik nolnya. Setelah itu baru kita jalankan program 1, 2, dan 3 yang sama. Karena ukuran depan sama ukuran belakangnya sama, maka program yang dipakai juga masih menggunakan program yang tadi saja juga nggak apa-apa. Oke, cukup jelas penjelasannya untuk tutorial pembuatan poros bertingkat M36. Terima kasih, selamat mencoba, semoga sukses. Selamat pagi.